Halo semuanya, perkenalkan saya Nur Istiqomah Wahyuningrum. Kali ini saya akan menjelaskan materi terkait tentang protokol attack, yaitu terutama terkait DNS Name Server Attack. Pada era digital saat ini, hampir seluruh aktivitas internet bergantung pada domain name system atau DNS. Pada video ini, saya akan menjelaskan mekanisme DNS Name Server Attack, contoh kasus nyata, serta cara menangani serangan tersebut. DNS berfungsi seperti buku telepon internet. Ketika kita mengetik nama domain seperti twitter.com, DNS akan mencari dan mengembalikan alamat IP yang benar agar browser bisa terhubung ke server yang tepat. Karena itu, DNS merupakan komponen vital dalam infrastruktur internet. Apa itu DNS Name Server Attack? DNS Name Server Attack adalah serangan siber yang menargetkan server DNS untuk mengganggu proses penerjemahan nama domain, sehingga layanan menjadi tidak bisa diakses atau dialihkan ke tempat yang salah. Salah satu bentuk serangan tersebut adalah DDoS attack yang membanjiri server dengan trafik dengan jumlah yang sangat besar. Mekanisme serangan DNS, yaitu serangan ini memanfaatkan botnet, yaitu jaringan besar perangkat yang telah terinfeksi malware untuk mengirimkan permintaan palsu secara massal ke server DNS target. Ketika trafik ini melebihi kapasitas, server DNS menjadi kelebihan beban dan tidak bisa merespon permintaan yang sah dari pengguna. Contoh kasus terbesar terjadi pada Oktober 2016, penyedia layanan DNS bernama DEN diserang dengan trafik DDoS dengan skala besar. Akibatnya, banyak layanan populer seperti Twitter, Spotify, Reddit, PayPal, serta layanan lainnya tidak bisa diakses selama beberapa jam, termasuk oleh pengguna di Indonesia. Dampak dari serangan DNS seperti ini sangat luas. Tidak hanya layanan menjadi tidak dapat diakses, tapi juga berdampak pada kepercayaan pengguna, kerugian finansial bagi penyedia layanan, serta gangguan operasional yang signifikan. Untuk mengatasi serangan DNS, DDoS, dan mencegah dampaknya, berikut adalah beberapa langkah mitigasi yang efektif. Yang pertama, yaitu menggunakan teknologi Anycast DNS yang menempatkan server DNS di berbagai lokasi secara global. Ini memungkinkan permintaan dibagi dan diarahkan ke server terdekat sehingga beban trafik tidak ditanggung satu titik saja. Selain itu, DNS redundancy dengan multi-provider juga membantu supaya jika satu provider diserang, DNS cadangan dapat mengambil alih. Yang kedua, yaitu ada firewall dan rate limiting. Dapat membatasi jumlah permintaan dari satu sumber agar tidak membanjiri server. Ini membantu memfilter permintaan berbahaya sebelum mencapai DNS utama. Ketiga, yaitu menggunakan layanan mitigasi DDoS profesional seperti Cloudflare atau Akamai yang mampu menyaring trafik jahat di tepi jaringan sebelum mencapai infrastruktur utama. Yang keempat, yaitu penerapan DNSSEC atau DNS Security Extension, memperkuat keamanan DNS dengan tanda tangan kriptografi sehingga meminimalkan manipulasi data DNS. Dan terakhir, yaitu monitoring trafik real-time diperlukan untuk deteksi dini serangan sehingga respon dapat dilakukan lebih cepat. Jadi, DNS Name Server Attack dapat berdampak luas bila tidak ditangani dengan baik, seperti yang terjadi pada kasus Twitter pada tahun 2016. Dengan arsitektur infrastruktur yang tangguh dan strategi mitigasi yang tepat, mulai dari Anycast DNS, redundancy, firewall, layanan mitigasi DDoS, hingga DNS security, serangan ini dapat diredam sehingga layanan tetap dapat diakses oleh pengguna. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.